Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana, mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, memperdomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sampai kita pada irisan yang kelima, kehikmatan. Kalau kita mencoba untuk mencari kata hikmat, ya, sangat banyak kita temukan di dalam Alkitab maupun Al-Quran. Secara garis besar hikmat itu terbagi dua dan dua. Mengapa dua dan dua? Dua pembagian, yakni adalah hikmat yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kepada para nabi dan rasul, dan kepada manusia. Dan hikmat pada pembagian yang kedua adalah hikmat kepada Allah dan hikmat pada manusia. Disebutkan di dalam 1 Raja-Raja 4:29, 20, 30 maksud kami. Secara esensial disebutkan dalam firman di Alkitab tersebut bahwa Salomo itu diberikan hikmat dan ilmu pengetahuan, sehingga Tuhan Allah, saudara kita menyebutnya, memberikan hikmah itu bagaikan dataran di pasir, di lautan atau di tepi pantai, bagaikan dataran pasir. Jadi begitu luasnya, sehingga di 1 Raja-Raja 4:30 itu disebut hikmah yang diterima oleh Salomon dengan ilmunya itu melintas batas, melebihi, kalau kami maknai secara bebas, timur dan barat, melebihi manusia pada umumnya. Kemudian di dalam Al-Quran, kalau kita rujuk di dalam surah Al-Maryam antara lain, bahwa hikmah kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam dengan keilmuannya meliputi gunung-gunung dan burung-burung, di mana gunung dan burung itu ikut bertasbih bersama Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Sungguh mentakjubkan. Amsal ibarat tentang gunung, tentu di dalamnya terwakili seluruh makhluk, apalagi disambung dengan burung. Mengapa gunung mewakili seluruh makhluk? Karena di dalam gunung itu ada air, ada batu, ada tanah, ada tumbuhan, ada hewan, ada api. Sehingga lengkaplah sudah ketika seseorang dianugerahi hikmat atau hikmah oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka hikmah itu sungguh kebaikan, kecerdasan, kedewasaan, kelembutan yang tiada tara. Orang yang sampai pada hikmah, ma'rifatul hikmah, ya, jadi orang yang betul-betul mengenali hikmah, maka orang ini terbebas dari anggara syahwat dirinya. Apakah anggara syahwat yang bertalian dengan keluarga,
membenarkan keluarganya sendiri, apakah syahwat yang berhubungan dengan harta, dengan benda, atau dengan tahta. Semuanya dilewati dengan baik. Dalam pengertian dilewati itu tidak lagi seseorang yang berada di dalam thariqatul hikmah, di dalam jalan atau meniti jalan hikmah, anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, itu akan mencederai diri dan menista sesama, bahkan membuat buruk lingkungannya. Sungguh kita harus takjub, memberikan apresiasi penghargaan yang sangat istimewa, tiada tara, ketika sila keempat dirumuskan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi setiap anak bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa dunia, jika ingin membuat damai di dunia ini, membuat damai seluruh makhluk ciptaan Allah Tuhan Yang Maha Esa, maka berpegang teguh pada hikmah. Dan hikmah itu bukan teori yang dihasilkan oleh ilmuwan atau oleh ulama, oleh cendekiawan, oleh akademisi. Tidak demikian. Tapi hikmah itu karunia, kasih karunia, talenta dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Di saat orang sampai pada hikmah, maka sekat pribadi, keluarga, masyarakat, etnosentrisme, egosentrisme, etnosentrisme, dan nasionalisme dalam tanda petik yang berlebihan, mestinya cukup nasionalisme itu berlebihan. Ya, kalau kita penganut ideologi Pancasila, maka cukup nasionalis. Maka semuanya karena ada dalam rengkuhan hikmah, semua orang adalah saudara. Dan semua makhluk memiliki kesetaraan di dalam kehidupan. Namun karena manusia memang ditakdirkan untuk memanfaatkan ayat-ayat Allah atau makhluk-makhluk Allah, sepanjang digariskan halal, digariskan baik untuk dinikmati oleh manusia, maka kebaikan antara agama dan kepercayaan satu dengan yang lainnya berbeda, tidak perlu untuk diperdebatkan, apalagi dipermasalahkannya. Dan orang yang memiliki atau dianugerahi atau yang mendapat atau yang meraih kehikmatan adalah orang yang merdeka, bukan orang yang bebas. Karena orang yang merdeka itu ada dalam koridor ajaran Tuhan Yang Maha Esa, baik agama maupun kepercayaan. Tetapi orang yang bebas adalah orang yang menuruti kehendaknya tanpa aturan agama. Karena itulah ada di akhir 1990-an agama, atau tepatnya Tuhan, bertuhan tanpa agama. Karena agama dianggap sumber malapetaka. Sebenarnya tidak ada satupun agama yang menjadikan sumber malapetaka jika orang cerdas hati nuraninya. Karena orang yang cerdas hati nuraninya itu setidaknya berpikir bahwa apa yang dilakukan selalu memiliki karma. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kita berbuat
hikmah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hikmah itu akan dikembalikan kita dengan pahala, dengan reward, dengan kebajikan-kebajikan yang tiada tara. Namun ketika kita berhikmat kepada dunia, kita berhikmat kepada manusia, maka itulah dosa. Dan ketika dosa, maka karma buruk akan diunduh atau menimpa pada diri manusia. Tuhan Maha Cinta, tetapi Tuhan mengembalikan apa yang diperbuat oleh anak manusia. Jadi Tuhan tidak pernah menghukum, tetapi manusialah yang mendatangi hukuman yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah hikmatologi sebagai dasar negara. Tidak sekedar kita memahami filosofinya, namun kita memahami hikmah terdalamnya dalam keimanan. Ketika kita berbicara filosofi, kita hanya berbicara nalar berdasar panca indera. Namun di saat kita berbicara hikmatologi, maka kita berbicara dengan penggalih nalar hati nurani, di mana keimanan mendasari segalanya. Baru kita berbicara tentang bagaimana tata berbangsa, tata bernegara, tata bersusila itu memiliki moralitas yang di dalamnya bisa terwujud dalam bentuk etika. Jadi di dalam hikmah atau kehikmatan, maka jika saja seseorang harus mengkritik pemimpin, maka kritik itu tetap memiliki adab. Kritik itu tetap bertata krama, kritik itu tetap memiliki etika. Bahasa yang dilontarkan pun tidak kasar. Dan bahasa tubuh yang dimainkan pun juga bahasa tubuh yang membuat orang terpesona. Sungguh etika di dalam Islam ketika menegur imam salah bacaan ataupun salah dalam menunaikan rukun karena ketidaksengajaan, maka teguran itu tidak menggunakan kata yang direnda manusia, tidak menggunakan renungan filosofis yang direnda manusia, tidak, tetapi diambil kata hikmah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Ketika ada imam yang keliru atau salah, maka lelaki akan segera mengucapkan subhanallah. Sungguh luar biasa adab di dalam solat itu. Karena solat itu kuncinya segala peradaban. Solat itu kuncinya segala ibadah. Di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan as-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya al-jannah, kuncinya kebahagiaan, kuncinya ketenangan, kuncinya kedamaian, kuncinya kesentosaan. Tidak saja diri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak saja orang yang ada di sekitarnya ketika kita bersosial media, tetapi orang yang ada di seluruh benua, di seluruh dunia yang menyimak apa yang kita bicarakan. Betapa indahnya jika hikmah kehikmatan di dalam salat dibawa di dalam perilaku sehari-hari. Memaknai falsafah kehidupan yang kami geser menjadi hikmatologi kehidupan, maka kita tidak perlu
untuk meninggikan derajat dengan melaknat. Tetapi justru dari kehikmatan kita meninggikan derajat menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bisa diterima oleh hamba-hamba yang beriman. Sungguh sangat beralasan jika kami menurunkan the supremes of grand theory, hikmat atau hikmah ketuhanan yang Maha Esa. Karena hikmah diberikan oleh Allah kepada siapapun, mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Merujuk surah Al-Baqarah ayat 269. Kesalahan dari kami, mohon maaf. Dan Anda memiliki hak untuk menegur dengan cara yang bijaksana. Kami yakin itu bisa kita lakukan. Kanal hikmatologi ada karena rahmat, hikmah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan karena dukungan, simakan, kunjungan, komentar Anda semua yang sempat menghampirinya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.